Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelina Yunita Hes, absen 9 dari kelas 12 MIPA 3. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum indikator asam basa alami. Tujuan dilakukannya praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui bahan alami apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang kedua adalah untuk mengetahui larutan yang nantinya akan diuji coba memiliki sifat asam, basa, atau netral. Asam pada umumnya merupakan senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH kurang dari 7. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Menurut Brownstedt-Lowry, asam adalah spesies yang berperan sebagai proton donor kepada spesies lainnya. Sedangkan menurut Lewis, asam adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lainnya. Secara umum, asam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasanya masam ketika dilarutkan dalam air, terasa menyengat bila disentuh, dapat merusak kulit, terutama asam kuat, bereaksi dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam, merupakan cairan elektrolit, pH-nya kurang dari 7, dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Basa adalah zat yang dapat menetralkan asam melalui reaksi penetralan dengan membentuk garam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Basa secara umum merupakan senyawa yang memiliki pH lebih dari 7. Menurut Arrhenius, basa menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan di dalam air. Menurut Brownstedt-Lowry, basa adalah spesies yang bertindak menjadi proton akseptor. Sedangkan menurut Lewis, basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Secara umum, basa memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kaustik, rasanya pahit, licin, pH-nya lebih dari 7, dapat menghantarkan arus listrik, menetralkan asam, menyebabkan pelapukan, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Indikator alami merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alami yang biasanya digunakan dalam pengujian asam dan basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga, umbi-umbian, kulit buah, dan daun-daunan. Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Misalnya, kembang sepatu merah di dalam larutan asam akan berwarna merah dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Kol merah di dalam larutan asam akan berwarna merah keunguan dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Alat dan bahan yang diperlukan adalah alat penumbuk, pipet, penyaring, gelas plastik, bunga bougainville, kol ungu, kunyit, air, cuka, air deterjen, dan pemutih pakaian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghaluskan indikator-indikator yang akan digunakan. Kemudian, indikator-indikator yang sudah dihaluskan ditambahkan air agar bisa difiltrasi. Setelah ditambahkan air, indikator dan air tadi diaduk. Lalu setelah itu, saring menggunakan saringan. Ini adalah ekstrak yang didapatkan untuk dijadikan indikator. Kemudian setelahnya diberikan label agar tidak tertukar. Langkah selanjutnya dilakukan adalah menyiapkan cuka, air, dan air deterjen ke dalam wadah, kemudian akan diteteskan oleh indikator-indikator yang sudah ada. Indikator pertama yang akan digunakan adalah indikator bunga bougainville. Kita akan memasukkan 3-5 tetes indikator ini ke dalam masing-masing wadah.
Bisa dilihat di sini, indikator yang diteteskan ke dalam air deterjen berubah menjadi warna ungu tua, indikator yang diteteskan ke dalam air warnanya tetap sama, dan indikator yang diteteskan ke dalam cuka warnanya berubah menjadi lebih terang. Indikator selanjutnya yang akan kita gunakan adalah indikator kol ungu. Sama seperti sebelumnya, kita akan meneteskan 3-5 tetes indikator ini ke dalam masing-masing wadah. Bisa dilihat di sini, air deterjen yang ditetesi oleh indikator kol ungu berubah warnanya menjadi hijau, air yang ditetesi oleh indikator kol ungu warnanya tetap biru, dan air cuka yang ditetesi oleh indikator kol ungu warnanya berubah menjadi merah muda. Indikator terakhir yang akan kita gunakan adalah indikator kunyit. Seperti sebelumnya lagi, kita akan menambahkan 3-5 tetes indikator ini ke dalam masing-masing wadah. Hasil yang didapat bisa kita lihat, air deterjen yang ditetesi oleh indikator kunyit warnanya berubah menjadi coklatan, air yang ditetesi oleh indikator kunyit warnanya tetap kuning, dan cuka yang ditetesi oleh indikator kunyit warnanya berubah menjadi kuning cerah. Hasil dari 3 indikator yang sudah kita coba tadi akan kita gunakan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah larutan yang akan kita uji berikutnya bersifat basa, asam, atau netral. Sekarang kita akan mencari tahu apa sifat dari pemutih, apakah dia asam, basa, atau netral. Di sini saya sudah memasukkan pemutih ke dalam 3 wadah yang berbeda yang masing-masing akan dimasukkan indikator yang berbeda. Yang pertama, kita akan memasukkan indikator kunyit. Kemudian kita akan memasukkan indikator kol ungu. Lalu yang terakhir, saya akan menggunakan indikator bunga bougainville. Bisa dilihat hasil dari pemutih yang sudah ditetesi oleh indikator-indikator tadi, warnanya tetap sama, yaitu tidak berwarna. Namun, pada saat ditetesi oleh indikator, ada beberapa warna yang muncul lalu kemudian hilang. Contohnya seperti pada saat pemutih ditetesi oleh indikator bunga bougainville, ada warna ungu tua yang muncul saat indikator jatuh ke dalam pemutih. Lalu, saat pemutih ditetesi oleh indikator kol ungu, ada warna hijau yang muncul saat indikator jatuh ke dalam larutan pemutih. Lalu yang terakhir adalah saat indikator kunyit ditetesi ke dalam pemutih, yang muncul adalah warna kuning kecoklatan. Dari data yang didapatkan, saya menganalisa bahwa sebenarnya larutan pemutih ini merupakan larutan yang bersifat basa. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa bahan-bahan alami yang berada di sekitar kita dan sangat mudah untuk ditemui dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Seperti yang saya gunakan tadi, yaitu kol ungu, bunga bougainville, dan kunyit. Selain itu, kesimpulan lain yang dapat saya ambil adalah bahwa larutan pemutih merupakan larutan yang bersifat basa.